Oke, halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa soal pada eksponensial yang mungkin bisa membantu kalian memudahkan dalam menyelesaikan soal-soal eksponensial. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk mempermudah menjawabnya dengan menggunakan sifat-sifat yang ada pada eksponensial. Oke, misalkan sekarang yang pertama. Soalnya kita punya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 7 misalkan. Nah, di sini kita gunakan sifat kalau dikalikan dan bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya dijumlahkan dan jika dibagi dikurangi. Yang perlu kalian lakukan hanya melihat apakah bilangan pokoknya sudah sama. Di sini kan kebetulan kita punya bilangan pokoknya semua sudah sama, yaitu 2. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kita tulis pangkat yang pertama itu kan ada 5. Kemudian kan dikalikan dengan 2 pangkat 3. Kalau misalkan dikalikan berarti kan pangkatnya ditambah. Berarti tambah 3 tambah 4 karena dikalikan juga dengan 2 pangkat 4. Nah, sekarang dengan 2 pangkat 7 kan dibagi, berarti dikurang. Langsung saja kurang 7. Jadi ketika kita melihat soal eksponensial seperti ini, kalau ada yang dikalikan langsung aja ditambah, kemudian dikurangi dengan bilangan pokok, pangkat dari bilangan pokok yang membagi. Sekarang tinggal dihitung aja biasa 2 pangkat 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12, 12 kurang 7, 5. 2 pangkat 5. Nah, sampai sini 2 pangkat 5 ini sebenarnya sudah benar, tapi terkadang ada soal yang meminta sampai jawaban akhir. Yang perlu diketahui bahwa 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5, tapi 2 dikalikan dengan 2 sampai sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali 2-nya. Kemudian kita hitung secara manual. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Jadi jawabannya 32. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tipe soal yang lain. Jadi di sifat-sifat masih menggunakan sifat-sifat eksponensial. Di sini ketika kita mempunyai bentuk eksponen dengan dikalikan dengan bilangan lain tapi juga dipangkatkan lagi. Seperti di sini kita punya min 9 dan di dalam kurungnya ada 3 x kuadrat y pangkat 5 dikuadratkan. Yang perlu kalian ingat bahwa kita punya aturan dalam menyelesaikan satu operasi bilangan. Yang pertama, ketika dalam satu operasi bilangan misalkan ada tanda kurung, pangkat, kali atau bagi, tambah atau kurang, maka yang harus diselesaikan urutannya, yang pertama ketika ada kurung, selesaikan dulu operasi yang ada di dalam kurungnya. Apabila sudah selesai, kemudian jika di operasi itu ada pangkat, selesaikan pangkatnya atau pangkatkan bilangannya. Apabila sudah dipangkatkan, kemudian misalkan ada perkalian atau pembagian, baru diselesaikan perkalian atau pembagiannya. Nah, terakhir, jika sudah selesai ketiganya, misalkan ada operasi penjumlahan atau pengurangan, baru terakhir diselesaikan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau nggak seperti itu, bisa dikerjakan dari kiri ke kanan. Oke, di soal ini kebetulan kita punya tanda kurung. Nah, yang di dalam kurungnya itu adalah 3x kuadrat y pangkat 5. Di sini terlihat bahwa setiap variabelnya kan berbeda, berarti tidak bisa kita operasikan yang di dalam kurungnya. Selanjutnya setelah kurung, kita punya yang kedua yaitu pangkat. Yang kurungnya sudah, yang pangkat sekarang. Yang pangkat, di sini kita punya pangkatnya 2, tapi ada tanda kurung. Ketika seperti ini artinya
Yang punya pangkat 2-nya hanya yang ada di dalam kurungnya saja. Jadi min 9-nya boleh ditulis ulang. Ingat bahwa ketika kita punya pangkat di satu variabel yang dikurung kemudian dipangkat, maka pangkat dari variabelnya itu dikalikan dengan pangkat di luarnya. Oke, kalau 3, ini kan artinya 3 pangkat 1. Berarti 3 pangkat 1 kali 2. 1 kali 2, 2. Yang selanjutnya X. X-nya pangkat 2, berarti 2 kali 2, 4. Kemudian yang terakhir Y. Y-nya pangkat 5, berarti 5 kali 2, Y pangkat 10. Oke, sampai di sini diselesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Karena kan masih ada yang harus diselesaikan. Min 9, 3 kuadrat 9, X pangkat 4, Y pangkat 10, tinggal ditulis ulang. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam. Karena semua variabel di dalam kurungnya dikalikan, berarti dia bisa kita anggap jadi satu variabel. Langsung aja dikalikan dengan min 9. Min 9 kali 9 yaitu min 81. X pangkat 4, Y pangkat 10. Jadi hasilnya itu adalah min 81 X pangkat 4, Y pangkat 10. Itu beberapa sifat-sifat yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan eksponensial dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Oke, sekarang saya ke bentuk lainnya. Jadi eksponensial ini bentuknya banyak sekali, jadi harus diperhatikan konsep menyelesaikannya sehingga ketika ketemu soal-soal yang bentuknya lain, nanti kalian tidak akan bingung menyelesaikannya. Oke, bentuk lainnya. Misalkan saya punya X pangkat 2, Y pangkat 3 dipangkatkan 2 per X Y pangkat 2 dipangkatkan 3 misalkan. Oke. Nah, seperti pada urutan dalam menyelesaikan persamaan, operasi, itu kan ada kurung dulu, kemudian pangkat, setelah itu kali bagi, baru tambah kurang. Nah, di sini kita kan punya pangkat. Selesaikan saja dulu pangkatnya. Yang di atas X pangkat karena kurung, sama seperti soal tipe sebelumnya, 2 kali 2. X pangkat 4, Y pangkat 3 kali 2. 6. Per X pangkat 3, karena X ini artinya X pangkat 1, Y pangkat 6. Oke, sampai di sini kita pisahkan X dengan X, Y dengan Y. Karena bagi kan pangkatnya dikurang. Berarti X pangkat 4 kurang 3, Y-nya sekarang 6 dan 6. Berarti 6 kurang 6. Kita punya X pangkat 1, Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah X. Selesai. Jadi selesaikan dulu kurungnya, pangkatnya, baru dibagi sesuai dengan aturan pembagian pada eksponensial. Nah, kalau tidak ada kurung, itu lebih gampang lagi. Misalkan kita punya 4 X pangkat 5, Y pangkat 2 per 2 X, Y kuadrat misalkan. Atau supaya beda di sini Y-nya pangkat 3. Nah, kalau seperti ini lebih gampang lagi, jadi tidak perlu mengalihkan dengan pangkat di luar kurungnya, tinggal 4 bagi 2, selesaikan ini dulu. 4 bagi 2, 2. Kemudian X, kalau tidak ada pangkat yang dituliskan artinya 1. Berarti X pangkat 5 kurang 1 kali Y-nya 2 kurang 3. Oke, 2. X pangkat 5 kurang 1, 4. Y-nya pangkat. Di sini perhatikan bahwa 2 kurang 3 itu kan min 1. Ketika pangkatnya min,
Saya tulis dulu 2x pangkat 4. Ketika pangkatnya min, dia akan jadi 1 per y pangkat 1. Jadi yang awalnya min 1, dia akan menjadi plus 1 pangkatnya. Perhatikan ya lokasi dan perubahan plus minusnya. Nah, kalau dikalikan, dia akan menjadi 2x pangkat 4, karena 2 kali x pangkat 4 kali 1 kan 2x pangkat 4. Kemudian y-nya kan di bawah, jadi per y. Nah, di sini biasanya siswa agak bingung ketika y pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per y. Tapi jika min y itu tidak bisa sama dengan 1 per y. Yang benar itu yang ini. Ini salah. Jadi hati-hati ketika mengubah bentuk pangkatnya. Oke, sekarang saya mau lanjut ke contoh soal persamaan eksponensial. Kita masih di eksponensial. Contoh persamaannya, oke, misalkan saya punya soal 3x tambah 2 sama dengan akar 27x min 4, misalnya seperti itu. Nah, ketika menemukan persamaan eksponensial, yang harus diselesaikan pertama adalah bilangan pokoknya. Jadi harus disamakan bilangan pokoknya. Kita punya di sini bilangan pokoknya itu adalah 3 dan 27. Oke, kemudian karena 3 dan 27 kita ubah ke bilangan pokok yang lebih kecil, yaitu 3. Ditulis aja ulang, 3 pangkat 3x plus 2 sama dengan 27x min 4. Oke, di sini saya ubah dulu. Kalau akar pangkat n, akar pangkat satu bilangan itu artinya n pangkat setengah. Jadi kalau misalkan nanti ada akar pangkat 3 dari n, itu sama dengan n pangkat 1 per 3. Kalau tidak terlihat angkanya di sini, maka dia pangkatnya setengah. Tapi kalau ada, maka dia 1 per bilangan itu. Oke, berarti di sini x min 4-nya pangkat setengah. Selanjutnya kita ganti bilangan pokoknya dulu. 3 pangkat 3x plus 2, ditulis ulang aja. 27 itu kan 3 pangkat 3, karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti 3 pangkat 3 kali x min 4 dipangkatkan setengah. 3 pangkat 3x plus 2 kita tulis ulang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa kita akan menggunakan kali pelangi karena x dengan min 4-nya tandanya itu kurang. Jadi bukan perkalian seperti pada soal sifat yang sebelumnya. Jadi di sini ketika menemukan bentuk seperti ini, 3-nya kalikan x, 3-nya kalikan juga dengan min 4. Jadi ingat untuk mengalikan dengan keduanya. Jangan satu-satu yang dikalikan. 3 pangkat sekarang 3 kali x, 3x, 3 kali min 4 jadi min 12 pangkat 1 per 2. Kemudian 3 pangkat 3x plus 2 sama dengan 3 pangkat. Nah, di sini ketika ada kurung kan pangkatnya dikalikan. Sama juga kita gunakan kali pelangi, di mana setengahnya kalikan 3x, setengahnya juga kalikan dengan min 12. Ingat untuk mengalihkan keduanya. 3x kali setengah karena 3 ganjil dan 2 genap, jadi langsung saya buat 3x per 2 kurang 12 kali setengah, itu kan 12 kali setengah itu sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Oke, kita sekarang punya persamaan 3 pangkat 3x plus 2 sama dengan 3 pangkat 3x per 2 min 6. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama. Jadi kita lihat bilangan pada pangkatnya saja. 3x
plus 2 sama dengan 3x per 2 min 6. Saya hanya menuliskan ulang, tapi sekarang pangkatnya saja. Nah, di sini kita selesaikan persamaannya, di mana kita akan mendapat nilai x nantinya. 3x, ini saya tulis ulang, 3x per 2-nya saya bawa ke kiri, jadi min 3x per 2 sama dengan min 6-nya saya tulis ulang, min 6 plus 2-nya jadi min 2. Oke, selanjutnya di kiri yang x saya samakan bilangan pecahannya. 3x ini kan artinya 3x per 1. Kalau seperti itu berarti agar bilangan di penyebutnya atau di bawahnya sama, berarti ini kali 2, yang di atas juga harus kali 2, yang di bawah di sini dibiarkan kali 1, ini juga kali 1. Kita lakukan penyamaan penyebut dari pecahan. Dia akan jadi 6x per 2 kurang 3x per 2. Nah, kalau misalkan sudah penyebutnya sama seperti ini, boleh dibuat seperti ini. Kurang, karena kan tandanya kurang ya. 6x kurang 3x per 2 sama dengan min 6 min 2 min 8. Oke, yang di atas kita selesaikan. 6 kurang 3, 3x per 2 sama dengan min 8. 3x sama dengan 2 kali min 8, jadi min 16. X-nya sama dengan min 16 per 3. Selesai. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menyelesaikan persamaan eksponensial bahwa ada bentuk akar di sini yang kalau misalkan kelihatannya seperti tidak ada angka di depan akarnya, berarti dia pangkat setengah. Apabila ada angka akar pangkat 3 dari n gitu misalkan, maka dia n pangkat 1 per 3. Otomatis kalau misalkan akar pangkat 4 dari a gitu misalkan, berarti dia a pangkat 1 per 4. Kemudian perhatikan juga kapan menggunakan kali pelangi seperti di tahap ini. Dan perhatikan juga ketika menyelesaikan persamaan di sini, kapan dia jadi min, kapan dia tetap seperti ini. Oke, saya masuk ke tipe lain dari sifat eksponensial ya. Jadi supaya tidak lupa, terkadang ada bentuk seperti ini. Diketahui A, B, dan C dari suatu persamaan, dari suatu. Oke, selanjutnya misalkan A-nya itu adalah setengah, B-nya 3, C-nya 2 misalkan. Kemudian yang diketahui selanjutnya ada A pangkat min 2, B, C pangkat 4 per A pangkat min 1, B pangkat 2, C pangkat 3 misalkan. Nah, sekarang kalian akan diminta mencari nilai dari soal yang diketahui dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C yang diketahui juga. Nah, ketika ketemu soal seperti ini, selesaikan dulu soalnya, di mana kita selesaikan A, B, dan C-nya. Jadi kan ada A min 2 dikurang, karena bagi berarti kan dikurang min 1. B-nya di sini kan pangkat 1. 1 kurang 2, C-nya berarti 4 kurang 3. Kemudian di sini A-nya karena min kali min jadi plus, min 2 tambah 1 jadi min 1. B 1 kurang 2 min 1. C 4 kurang 3 jadi 1. Atau kalau kita tulis jadi A pangkat min 1 jadi 1/A kali B pangkat min 1 jadi 1/B
kali C pangkat 1 atau C per 1 boleh. Kalau misalkan ditulis kayak gitu boleh. Jadi dia hasil akhirnya kan jadi C per A B kan gitu. Biasanya ketika menyelesaikan eksponensial menggunakan sifat kan sampai sini udah selesai. Karena kita tahu nilai A, B, dan C di soal, jadi harus diselesaikan. Substitusikan atau ganti A, B, dan C-nya yang ada di hasil yang kalian dapatkan diganti dengan A, B, dan C yang diketahui. C-nya 2. Di sini C-nya kan di atas 2 per A-nya setengah, B-nya 3. Setengah kali 3. Oke, sampai sini diselesaikan aja. Yang di atas dibiarin dulu, 2 per setengah kali 3, 3 per 2. Kalau diganti, kalau diubah bentuknya jadi 2 kali 3 per 2-nya menjadi 2 per 3. Oke, 2 kali 2, 4 per 3. Jadi, sederhananya, diselesaikan dulu soalnya, kemudian disubstitusi nilainya ke hasil. Kalau mau substitusi dulu baru diselesaikan juga boleh. Yang setelah disubstitusikan, ini kan kita menyelesaikan ini itu sebenarnya tergantung soal, jadi aljabarnya kalian masing-masing aja. Oke, mungkin itu salah satu bentuk soal eksponensial lainnya yang sering keluar. Oke, mungkin demikian beberapa tipe soal eksponensial yang bisa saya bahas pada video kali ini. Silahkan diperhatikan bagian mana yang penting, dipahami agar memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal eksponensial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.